Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 pagi bulan 8 tahun 2024. Sebelum pembukaan market, teman-teman, mungkin ada informasi yang akan saya berikan ya. Terutama informasi bagi emiten-emiten yang ada di komentar di YouTube ini ya. Di beberapa video mungkin yang belum terbahas, mungkin mohon maaf gitu ya. Nanti mungkin kedepannya akan kita bahas. Dan terima kasih kepada yang sudah berkomentar untuk tambahannya, serta yang udah mensubscribe. Mungkin yang baru gabung juga terima kasih, apalagi yang sudah lama bergabung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat kita semua. Baik teman-teman, mungkin langsung aja ya, kita akan update beberapa emiten ya. Baik, yang pertama akan saya bahas untuk DOS dulu ya. DOS DOS ini emiten yang baru bangun, emiten yang baru IPO ya, baru beberapa hari IPO ya. Bisa dilihat teman-teman, kalau DOS ini cenderung dia dari Poren dulu ya. Poren ngambil tanggal 12 Agustus, cuma cenderung sekarang lagi diturunin ya, lagi ada penjualan, cuman terakhir ada pembelian untuk Poren ya. Coba lihat Poren siapa yang membeli untuk terakhir tanggal 23 terakhir itu ya. Ada YP Poren sama HP Poren ya yang ngejual si AK Poren. Terus tanggal 22-nya YP ya, ternyata YP di sini YP Poren ya. Kalau kita langsung dari tanggal 12-nya coba lihat siapa yang nguasain, si AK ya. AK YU AG, cuman si AG udah keluar, tinggal meninggalkan si AK. Kadang-kadang si AK suka baik juga sih. Cuman ini dilihat dari grossnya ya, si AK masih nguasain untuk emiten ini. Terus dari Smart Money juga udah bagus teman-teman, udah cakep banget ini pengambilannya ya. Cuman sayang banget ini dari bandar lokal juga sudah diturunin ya. Bandar lokal siapa coba yang nurunin dari mulai hari tanggal 9. Tanggal 9 siapa yang nuruninnya? Ada CPMG LG, wah broker besar semua nih yang nurunin ya. CPMG MG LG HD AI ya. Di sini si W-nya adalah si IF ya. YF juga ngeluarin barang. Kita coba dari tanggal 7-nya siapa yang melepas. Ada si AO sama si F, malahan si F nampung ya, si F nampung, si AO keluar ya. YF nampung, berarti ini dari 4.500 baru keluar 619, berarti masih banyak lot yang belum keluar ya. Terakhir untuk lokalnya YF keluar ya, cuma sedikit-sedikit. Ini agak lumayan itu juga ya, alot juga ya ngeluarinnya ya. Di sini saya lihat teman-teman untuk si candle bullish ini ya, si candle si Malakama ini sudah mulai ke atas, cuman dia ke bawahin lagi. Kalau dia nyampe ke 219 mungkin ya biarin aja sampai ke 215 dulu, karena penguasaan ini hak prerogatif dari seorang bandar ya. Untuk kenaikannya udah dikasih tanda ke 240 sama ke 288, cuma ini belum stabil teman-teman ya. Pengambilan belum signifikan, penurunan juga belum signifikan, hanya ada dari Poren aja yang cenderung agak naik sedikit ya. Ini cenderung lagi wait and see kayaknya nih mereka ini ya. Dari MA10-nya juga masih di bawahnya, artinya ini belum bullish. Mudah-mudahan sih ini ditahan dulu sampai ke 219 ya. Tahan dulu untuk untuk naik ya. Tapi kalau dia turun, biar dia turun sampai ke harga ini, belum ke harga impor 135, artinya ini masih jauh ya. Jadi teman-teman yang istilahnya yang beli dari IPO ya udah pada cuan gitu ya. Kalau dia diturunin berarti dia mau ngikutin jejak dari emiten-emiten sebelumnya ya, kayak Labs gitu ya, kayak Labs tuh, ISEA juga sama gitu ya. Kita tunggu, ini lagi nunggu siapa pembelinya, nggak ada gitu. So, XL juga beli cuma sedikit gitu kan.
ZP cuma JP udah masuk teman-teman, si kakak juga udah masuk ya. Ya mudah-mudahan si XC udah kayaknya ini nggak laku, kayaknya ini nggak laku untuk dijual kepada market ya. Cuman si MG sih udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan si MG masuk sama si ZP yang masuk ini, emiten ini bisa bertahan di area 219 ataupun bisa di 219 ya, ataupun bisa di up lagi ya malahan. Jadi ini belum ketahuan mau ke arah mana, cuman kalau dari bandarnya sih udah mulai pada jualan lagi. Cuman yang menjadi apa namanya, saya ya lumayan agak tertarik ini pembuangannya masih sedikit ya, pembuangannya masih sedikit. Jadi ini pembuangan untuk lotnya ya, cuman lotnya juga kecil kan, cuma 26 cuma 4,5 juta lot. Terus di smart money juga ini tertarik di smart money-nya nih ya, udah mulai bagus ya pengumpulannya. Ya mudah-mudahan smart money bisa memberikan perlawanan lah kepada Y-nya gitu ya. Bagus sebenarnya, udah bagus. Cuman ini belum, apakah dia mau turun? Kalau turun ya kita tunggu di mana baliknya itu di mana gitu. Tapi kalau udah target sih udah diketahui ke arah 246, ini udah ada ngasih ke sini ya. Ada ikan di bawah turun juga nggak jadi masalah gitu ya. Paling nanti tunggu si pantulannya aja. Ini belum ada pantulannya ya, tunggu aja pantulannya. Dan ini emang masih dalam genggaman market maker. Jadi nggak usah mikirin soal fundamental ya di dos ini ya. Nggak usah mikirin usahanya juga apa. Yang penting di sini kita akan lihat bagaimana si market yang ini mengerjakan emiten ini gitu. Soalnya ini si UY-nya udah si bandar lokalnya udah mulai ngejual ya. Cuma ada yang nampung di luar dari bandar lokal, ada yang nampung, ada si MG sama si Kakan udah mulai, sama si EB juga udah mulai pada masuk walaupun sedikit-sedikit ya. Ini cenderung mereka ini lagi nyari celah mau ke atas atau ke bawah gitu ya. Yang kedua ada Pak RT. Pat bagaimana IPO juga sama ya teman-teman. Nah, kalau Pat udah mau di up ya, mau di up, manfaatin aja lagi uptrendnya. Terus si bandar lokal juga udah mulai ngambil ya 2 hari ini. Terus si asing juga udah mulai ngambil. Terus smart money juga udah bagus. Artinya ini mudah-mudahan sih ini bisa di up lagi ya, bisa ke area sini teman-teman. Sebentar ya, bisa ke area sini teman-teman ya. Yang terdekat dulu deh, ke area 172 gitu ya, 172. Cuma ini hati-hati, banyak sekali gap ya. Tapi sekarang mah masih dalam perlindungan dari market maker, jadi terserah market maker mau ke arah mana. Cuman dari bandar lokal dia cenderung sekarang itu lagi ada pengambilan ya. Kita domestik berarti ada si GR, si XA, si IH. Coba 2 hari ini siapa? Maaf, 2 hari ini siapa? Tanggal 22 ada si teman-teman kita yang ngambil teman-teman ya. Teman-teman kita ngambil di harga tinggi karena harga IPO-nya berapa? 105 ya, 105 ya. Ini berarti di up udah berapa nih? Udah 64% ya. Kalau dia di up ke atas, biarin aja ke atas. Ini juga udah mulai ke atas ya, MA 10-nya. Kita CB udah masuk teman-teman kita udah pada masuk. Mungkin tergoda karena udah di atas ya. Kita lihat Poren karena udah bagus, memang benar juga lagi sideways gitu ya. Lagi sideways di atas ya, kemungkinan bisa ke 172 karena di sini ada si candle kepala merah ya. Atau enggak bisa ke arah 172 berapa nih? 173-an ya. Dan si itu juga si Poren juga udah ngambil dari tanggal 16. Coba tadi tanggal 16 ya. Tanggal 16 Poren udah seminggu udah ngambil. CC, apalagi CC yang ngambil ya. Biasa CC suka jualan di atas ya. Ya bagusnya itu CC yang di atas ya ketimbang si BK gitu ya. Saya suka kalau si CC di atas ya. Ya mudah-mudahan dengan masuknya si CC ini, si part ini bisa di up ke atas ya. Malahan ini sampai mana kenaikannya, karena di sini tidak ada tahanan apapun. Terserah bandar mau istilahnya mau ke arah 200 ke 300, ini belum ada tahanan yang akan memungkinkan ke arah sana ya. Jadi tapi kalau dari pungutan udah bagus ya. Soal CCC yang kuasain, terus smart money juga udah munggal bagus. Siapa tahu yang ngambil itu yang tadi di domestik itu adalah smart money ya.
MG juga udah masuk tuh ya, teman EP juga udah masuk, kakak juga masuk ya. Mudah-mudahan si MT3 ini udah mulai gerak ke atas ininya ya. Artinya kemarin udah jualan harga di harga atas, nah sekarang lagi ada pungutan balik lagi ya teman. Mudah-mudahan sifat ini bisa di up ke atas. Terus ada Nes juga sama ini. Nes juga baru beberapa hari ini ya dia IPO. Smart Money udah mulai masuk, cuma kemarin si Smart Money agak jualan sedikit ya, makanya dia menimbulkan sedau-sedau seperti ini. Dan udah dia terlihat jelas di sini ya, udah ada udah saya tandain muka arah situ, cuman tinggal nunggu waktu aja. Cuman hati-hati aja di sini ada si buntut merahnya di sini ya. Si buntut merahnya ada di sini. Dia harganya 200 ya, masih jauh lah ya. Artinya yang beli di IPO sih udah pada untung gitu kan. Terus dari isiannya Poren belum keluar ya, tanggal 9 Agustus. Coba lihat siapa yang masuk 9 Agustus. Kita lihat Poren. Ada HD ya, HD Poren. Ini UI-nya si HD. Ini kayak mirip-mirip Labs ya. Labs itu kan kalau nggak salah Labs ya. Labs yang dikuasain sama Poren, UI Poren sama UI lokal gitu ya. Bukan. UI-nya kan YJ, terus Porennya itu YJ ya. Jadi UI-nya lokal, yang ngambil itu Porennya YJ gitu ya. Nah ini kesama nih. Jadi si UI-nya HD, yang ngambil banyak itu ternyata si HD tapi yang Porennya ya. Berarti bagus ini lagi di ini berarti si Nes ini dikuasain sama Bandar ya. Bandarnya si HD ini ya. Jadi nanti ngikutin si HD aja, kalau si HD ngikutin Mungut ya ikut aja Mungut gitu kan. HD-nya tapi HD Poren. Untuk lokalnya coba lihat siapa. Lokalnya juga sama dari 9 Agustus dia mulai ada pungutan, dan XC MG udah pada keluar, keren. Mereka udah tahu cara istilahnya cara keluar dari saham IPO ya. Nah, makanya si Bandar juga ini lagi berusaha untuk menarik retail supaya masuk. Ternyata retail tidak bergeming untuk masuk di saham Nes ya. Kalian berarti ya. Kita nunggu aja nih bagaimana dia akan memberikan perlawanan terhadap MT ini. Kalau lihat dari jumlah lotnya ya dia masih sedikit yang keluarnya ya. Soalnya tidak ada minat dari tanggal 8 ya. Tidak ada minat dari retail. Siapa lawannya gitu kan? Siapa lawannya nih? Nah, di sini kalau dari tanggal 8 CP udah masuk ya. Dia ngambil lumayan besar juga. Becky juga udah masuk. YB sama ZP cenderung masuk, cuman nggak terlalu signifikan ya. Nah, di sini si AO teman-teman nih yang menjadi pembuangan yang paling banyak itu si AO. Cuman dari sini sih sebenarnya si Bandar lokal itu ngambil gitu ya, ngambil ya. Nah, yang paling bagusnya itu memang si HD kan si UI-nya itu jualan. Cuma di sini terdeteksinya itu bahwa si Bandar lokalnya itu emang lagi ngambil ya. Di sini terlihat jelas dia ke atas walaupun kemarin ada pembuangan sedikit. Poren juga udah ngambil, cenderung dia datar artinya dia tidak melakukan aksi, nggak terlalu signifikan aksinya ya. Dan terdeteksi bahwa yang ngambil itu ada si UI-nya itu si HD Poren. Jadi HD lokal yang menjadi UI-nya, cuman yang ngambil banyak barang itu ternyata si HD Poren. Di sini jelas banget di sini ya. Smart Money juga udah bagus ya. Tinggal lawannya sebenarnya ini, karena lawan yang sesungguhnya kan retail mau pinginnya beli di atas gitu kan, ternyata retail pada bagus. Teman-teman kita pada bagus gitu ya, ternyata jualan di bawah ya, jualan di atas dia. Cuma ada beberapa teman kita yang udah mulai masuk ya, AF, XL, YB ya, tapi YB udah masuk teman-teman, keren nih ada ya. Mudah-mudahan bisa ke arah 294 ya. Ini sekarang kan lagi bullish market juga lagi bullish. Biasanya kalau market bullish ya harusnya saham-saham pada naik gitu ya. Ada TOSK. Ada TOSK, coba lihat TOSK apa. TOS TOS ternyata ini bagus sih teman-teman. Sekarang lagi dipungut nih sama Bandar lokalnya TOS ya. Bandar lokal juga belum keluar signifikan semenjak pengambilan. Terus sekarang ada pemungutan lagi.
Poren, coba lihat poren ada pungutan 3 hari, ada pembuangan 3 hari. Cuman cenderung si poren sih belum keluar ya, dia ngambil dari mulai tanggal 24 April, malahan dari semenjak bulan Maret juga udah ngambil ya, cuman dia keluar masuk. Sempat dia nge-up sampai bulan Juli, sekarang dia lagi diturunin, cuma kemarin ngambil 3 hari, sekarang ngebuang 3 hari. Smart money belum ada yang masuk, tunggu aja smart money ya teman-teman. Smart money masuk mungkin nanti ada lawannya. Dan untuk apa namanya, untuk lokalnya udah bagus teman-teman, bandar lokalnya udah akumulasi ya, tinggal nunggu waktu aja ini ya, tinggal nunggu waktu aja. Targetnya udah disampai 59 diam, 59 diam, mungkin akan ke angka 67 ya, target saya sampai 125 malahan ya. Mudah-mudahan bisa terlewati dua. Sini agak susah terlewati karena di sini ada si candle kembar begini nih ya, karena kembar gini ini sebenarnya gampang dilewati seperti ini ya, harusnya gampang dilewati. Dan kemarin bagus ya, dia berusaha gap up cuman diturunin lagi, dan kemarin juga turunin lagi, artinya lagi bagus ini pengambilan dari apa namanya, dari bandar lokal juga udah bagus. Siapa yang ngambil? Ada si AZ, DR, LZ. Coba lihat dari beberapa hari ini ya, sampai 19 Agustus dulu deh, 19 Agustus dulu ya. Lokalnya ada si berarti si MG ya, si MG sama si DR. Coba lihat dari porennya yang ngebuang siapa. ZP yang ngebuang, cuma CC udah masuk lagi. Kita lihat dari 16 CC ya teman-teman, CC udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan dengan masuknya CC ini situasi ini bisa di up, karena dia kalau jualan suka di atas si CC itu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Targetnya di 59 sama 68 kali ada si candle merah ini ya. Kita nggak usah ribet-ribet lah untuk menentukan target ya, kan itu gini aja ya. Terus kita ada Atla nggak apa-apa dibahas lagi teman-teman ya, karena teman-teman kita juga banyak yang pingin tahu updatean dari Atla ya. Baik, Atla sebenarnya katanya ini bulak-balik bungku. Baik, kita lihat dari tanggal 23 untuk domestiknya, karena porennya baru ngambil tanggal berapa nih, tanggal 20 ya. Untuk Atla mungkin ini XL, GR, YP, XC teman-teman kita yang ngambil IF buangan. Jadi belum ada pengambilan yang signifikan, cuma dari teman-teman kita yang banyak ngambil ini per kami 23.000 lot ya. Kita runtun tanggal 22-nya bagaimana? 22-nya masih teman-teman kita sampai ini sebenarnya si apa namanya, masih buangan semua ini ya. Mulai tanggal 13 deh pembuangan dulu, ini masih ada pembuangan ya soalnya ya. Ada CP yang ngebuang ya, IF, SH yang ngambil teman-teman kita yang ngambil teman-teman ya. Cuman poren ini kabarnya poren bagus nih, poren udah ngambil ya. Dia ngambil lagi waktu tanggal 20. Coba lihat tanggal 20 porennya, kita ganti ke poren dulu. Tanggal 20 kita lihat siapa yang ngambil poren. Oh, YP masih si YP yang ngambil ya. Ini smart money udah masuk teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan smart money masuk ini terakhir mungkin ini sebagian daripada retail itu ya. Kalau smart money saya bilang kan tidak pernah terdeteksi siapa. Nah mungkin XL ini di dalamnya ada smart money ya. Ini soalnya smart money udah masuk. Ketika smart money di sini teman-teman lihat, smart money di sini itu langsung di up ya. Mudah-mudahan dengan smart money masuk ini ya menjadi kabar baik ya. Soalnya si poren juga udah masuk nih ya. Semenjak dia ngebuang beberapa hari, terus dia masuk sedikit, dia standby, lalu ngambil ke tanggal 20. Ban smart money kebetulan masuk, teman-teman coba cek di sini ya. Ketika smart money masuk tanggal 28 Juni deh. 28 Juni. Kita gantikan ke 28 Juni. Mana 28 Juni? Nah, ini ya. Domestik tuh kan. Berarti smart money itu emang nempel di mana aja teman-teman ya. Jadi perlu diingat bahwa smart money itu tidak bisa terdeteksi siapa yang ngambil untuk smart money, karena di sini smart money malahan broker kita gitu yang banyak XL ya.
Tapi pas di broker XL ngambil, di smart money masuk, akhirnya bisa di up ya. Artinya apa? Benar smart money tidak bisa dimasuk, cuma bisa terdeteksi aja karena mungkin bisa dia ngedeteksinya dari akun, bukan dari broker aja, dia dari akun. Oh, akun namanya si Anu gitu. Contohnya dia sebagai pengurus dari fund manager broker ini gitu kan. Nah, biasanya cenderung ke arah situ ya biasanya. Karena dia kadang-kadang ada perorangan, ada perusahaan, artinya cenderung dia suka ngambilnya itu secara tiba-tiba dan tapi terdeteksi sebagai smart money gitu ya. Karena dia sering transaksi dengan begitu cerdasnya gitu, mungkin makanya disebut smart money ya. Sebentar ini belum apa namanya, belum Juni ya. Tuh kan yang ngambil juga kan bukan broker-broker yang ternama ya. Ada XL, ada YU ya. Ya mudah-mudahan dengan smart money masuk ini teman-teman, walaupun terdeteksi waktu tanggal 23 itu adalah retail gitu yang ngambil, tapi mudah-mudahan dengan smart money masuk ini dan cenderung saya ini polen karena udah masuk, berikut polen juga si Cece, ya mudah-mudahan si Atla ini cepat di up ya. Karena udah pada tengah sabar ya, ini juga udah dalam. Sebenarnya kalau Atla itu udah saya watchlist untuk penelitian gitu ya. Apakah benar nantinya ke depannya itu dia akan di up setelah dia mengalami keterpurukan di downtrend-kan. Di downtrend-kan begitu lama, hampir 1-2 bulan sempat di up. Jadi perjalanannya itu cenderung dia di harga gocap gitu ya. Nah, ini saya bilang ini masih dalam kuasaan bandarnya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya santai aja, udahlah santai aja. Kenapa santai? Karena saya pikir sih ini saya yakin gitu suatu saat dia akan di up ke atas lagi sebelum dia diserahkan kepada market ya. Ini sebenarnya belum diserahkan kepada market karena kalau menurut saya ini belum diserahkan kepada market, ini masih dalam penguasaan dari bandar pengen ngambil di bawah, ini pengen mengambil di bawah. Saya pikir seperti itu teman-teman ya. Ketika sebuah emiten pengen ngambil di bawah, artinya pengen ngambil barang banyak, nanti akan jualan di harga tinggi. Nah, kita harus memanfaatkan itu ya. Baik, ada Sola juga sama, ini lagi dalam pemantauan saya ya. Kenapa merasa yakin? Karena ketika dia disuspend, dia masuk ke FCA, dia buru-buru keluar dari FCA ya, buru-buru keluar dari FCA terus ditransaksikan secara normal. Nah, itu yang menjadi saya yakin. Kayak Atla juga sama kan, dia di FCA kan, ini lihatnya Atla ya, Atla. Oh maaf, dia tidak kalau Atla dia digocapkan, cuman tidak lama lah di up lagi terus digocapkan lagi ya. Cuman kalau Sola itu Sola itu dia, saya yakin dia akan kembali kepada harga untuk kembaliannya gitu kan, karena setelah digocapkan dia di FCA kan ya, di FCA kan, tapi dia cenderung langsung keluar dari FCA ya, artinya dia mau dijual secara normal. Penguasaan bandarnya istilahnya pingin udah normal aja lah gitu kan. Nanti saya kan ini turunnya sangat drastis banget ya, drastis banget semenjak IPO gitu kan. Terus ke FCA dia langsung cepat-cepat keluar, akhirnya di 50 kan. Nah, dari situlah saya yakin bahwa ini masih dalam kekuasaan bandar. Karena bandar itu tidak mau dia mengecewakan mungkin teman-temannya gitu kan. Dia nakal sampai di FCA kan karena strategi dia gitu kan. Ya, sekarang juga si Sola ini emang dalam posisi gocap gitu. Cuman di Smart Money udah terdeteksi bagus teman-teman ya. Di Smart Money udah terdeteksi bagus, udah banyak banget yang masuk Smart Money di sini ya. Kita lihat dari dari tanggal yang terakhir aja ya. Terakhir aja kita lihat tanggal 23 ya. Ini udah bagus banget sebenarnya Smart Money-nya. Saya suka nih dengan Smart Money-nya ya. Jadi kalau yang istilahnya yang masih nyangkut di area-area sini sih masih aman ya, bisa kejemput lah ke area 72 nih. Yang saya targetkan waktu ditulis tanggal 22 gitu ya. Nanti mungkin bisa ke harga IPO bisa jadi, karena saya targetkan ke arah 187 ya untuk Sola ini ya. Ya teman-teman kita udah pada ngambil ya, terus kita runtut deh selama seminggu ini.
YP, PD belum ada signifikan pengambilan teman-teman ya. Belum ada signifikan. Ya, belum ada signifikan teman-teman untuk pengambilannya. Tapi mudah-mudahan sih ini sebenarnya si bandar lokal udah ngambil terus ya. Si Poren juga udah cenderung ngambil, cuma dia diam ya. Dia ini Poren belum melakukan apa-apa ya. Hanya dari bandar lokal aja yang melakukan akumulasi ya. Nih lihat akumulasi udah bagus ya. Kalau ada sedikit pembuangan ya wajar dia nahan karena kan 50. Siapa yang menahan gitu kan. Artinya benar ini ditahan sama bandar di harga 50 gitu kan. Bandar nggak mau istilahnya nggak mau di-up dulu gitu kan. Nah ini harap bersabar aja karena emang karenanya belum siap untuk diangkat. Karena belum rata ya. Andai kan besok rata ya. Andai kan hari ini rata ya. Rata maksudnya 11, enggak 10, 10, 9, 9 deh. Itu nggak 9, 8 gitu ya. Ini kan masih 13, masih 11, masih 3, masih 9, masih belum rata ini ya. 5, 6-nya gue udah ditandain ya. Untuk lotnya jumbo banget ya. Jumbo untuk ukuran yang untuk ukuran apa namanya sola gitu kan. Kadang-kadang jumbo ukuran bumi kan beda dengan ukuran ini. Istilahnya jumbo untuk ukuran sola gitu kan. Apalagi kalau goto ini jauh banget dari goto gitu. Goto bisa sampai berapa? 10 juta 20 juta lot ya tahanannya ya. Baik, untuk sola cenderung masih dalam penelitian saya sebenarnya kalau sola itu. Jadi terus saya teliti sebelum dia karena saya mempunyai keyakinan bagaimana sebuah emiten ketika terjun bebas ke bawah gitu kan. Saham IPO ya, saham IPO terjun bebas ke bawah, suatu saat dia akan di-up ke atasnya minimal dia ke harga listingnya gitu, ke harga IPO-nya, atau dia ke harga yang lebih tinggi lagi ketika dia menurunkan harganya. Baik, ada halo. Teman-teman untuk halo katanya ini ada pembelian daripada tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar teman-teman. Nah untuk halo katanya ada pembelian daripada insidernya gitu ya, si Hansen JAP ini beli ini dari mulai Juni malahan dibeli terus sama si apa namanya 2024 Juni ini, mulai Juni Agustus juga terus dibeli aja gitu ya, sampai dia kepemilikannya sekarang 82,39%. Jadi kemarin sempat punya terakhir update-nya itu kan 81,8. Artinya ini kalau diambil jadi 82 artinya masyarakat itu tinggal sekitar 16%. Artinya ini semakin sedikit di masyarakat kan semakin menyusut, semakin mudah sebenarnya. Apa maksudnya gitu kan? Bagus, semakin mudah berarti kan nanti slot yang beredarnya udah diambilin sama sama insidernya, berarti semakin bagus. Bagusnya kenapa? Berarti kan di jumlah di masyarakat semakin sedikit, nanti di up-nya semakin mudah. Nah ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau halo kenapa sekarang lagi sideways ya, mungkin cenderung si insidernya itu mau ambil dulu, belum habis nih ambilannya. Di mana dia habis tandanya mungkin dia mau di up gitu aja. Kalau insider punya banyak barang ya bagus, berarti kan yang menjadi masalah itu si insidernya jualan gitu loh. Kalau ini semakin bagus diambil sama pemiliknya gitu kan, si jumlah di masyarakat yang tercecer itu diambil sama pemiliknya gitu, supaya yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Berarti kan ini gampang di up gitu, gampang untuk diangkatnya ya. Semenjak kemarin kena FCA ya, mungkin dia ya sekarang lah kita ngambil. Soalnya di sini terdeteksi banget emang si si bandar lokal jualan ya. Beli si bandar lokal beli, sempat jualan sedikit. Nah, Poren itu semakin ya, beli jual, beli lagi, kemarin terakhir beli ini ya, bandar lokalnya beli, Porennya beli. Artinya ini sebenarnya lagi mencoba untuk bangkit ya. Target saya ke harga 85 ya. Ini udah saya tulis target di sini ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Karena apa? Karena emang ada pungutan dari bandar, terus insider juga. Kalau informasi dari teman-teman ada insider yang ngambil gitu kan, berarti benar si emiten ini mau di up gitu ya. Dan jumlah lot di masyarakat semakin sedikit ya, artinya lebih mudah di up-nya gitu kan. Menaruh kepercayaan kepada publik, saya juga ngambil kok gitu kan, nggak ngejual, nggak bakal ninggalin kok emitennya, seperti itu mungkin lah.
tenang aja katanya gitu kan. Saya juga mengambil biar nggak terlalu banyak bercecer, dan di masyarakat sedikit gitu, cuma 17 gitu ya. 17 kan, cuma sedikit kan 17. Sekarang kalau udah 82 berarti tinggal 16%, lebih sedikit lagi berarti ya. Lebih gampang di up-nya gitu kan. Sebagai pengendali dia mampu untuk mengendalikan gitu kan. Nah, dia sideways, cenderung sideways, yang mungkin lagi ngambil lagi. Mungkin nanti update-annya belum ada ya. Terakhir ngupdate tanggal berapa ini? Dia beli 21 Agustus ya, kemarin, baru kemarin, minggu kemarin ya. Baik, udah bagus banget nih si Poren juga, udah udah nggak mungut lagi gitu si Poren juga. Kita lihat si Poren siapa yang mungut. Cece teman-teman ya, kayaknya Cece nih. Oh, Cece benar teman-teman, walaupun sedikit. Kita lihat dari pengambilan ini ya, tanggal berapa ini? 16, tanggal 16. Mudah-mudahan si Cece yang ngambil. Ya, betul, Cece yang ngambil. Ya udahlah, kalau Cece yang ngambil, saya pikir sih aman ya. Dia cenderung jualan di atas, bandar lokal juga ngambil udah banyak gitu kan. Jadi dia cenderung kalau mau jualan ya ayo ya jualan gitu kan. Ini targetnya kalau ke arah sini emang agak susah, 75-nya agak susah kan. Di sini ada terdeteksi candle rata ya, tiga candle ini 1 2 3 nih rata. Suka agak sulit dikit, mungkin bisa ke bawahin dikit, nanti bisa di up ke atas untuk sekaligus gitu ya. Target saya di area sini ya. Baik, mungkin selanjutnya ada emiten BSBK ya, BSBK bagaimana? BSBK sekarang cakep banget. 3 hari ini ada pungutan ya. Tanggal berapa pungutan? Coba lihat. 3 hari ada pungutan dari bandar lokal tanggal 21. Coba lihat tanggal 21. Ini paling pada enggak ini ya, waduh, turun lagi ya. 21 bandar lokalnya ngambil, ada CP, YP terdeteksi sama si ZP ya. Ini kan teman-teman kita ya. Ada CP, ada YP kadang-kadang suka ya, banyak kepentingan lah kalau CP ya. Ya kalau YP ya. Terus kalau CP sama ZP mungkin inilah yang menjadi nanti bandarnya mungkin ya. Terus dari Poren juga sudah ngambil teman-teman. Poren lihat, Poren juga udah ngambil dari tanggal 19. Kita lihat Poren tanggal 19 ya. 19 Poren. Ada BK ya teman-teman ngambil. Saya cenderung BK sih yang saya khawatirin itu cuma si BK. Tapi mudah-mudahan si BK sih kemarin aja dia melakukan aksi bagus ya, dia pakai shadow ya. Coba lihat dia jualan nggak? BK jualan ya. Di sini YU yang yang membuat transaksi shadow ini si YU ya. Si YU meninggalkan jejak nggak? Oh tidak meninggalkan jejak, dia hanya untuk scalpingan aja ya. Scalpingan udah di sini udah untung dia keluar gitu ya. Kadang aja di sini si BK udah ngasih tanda ketika downtrendnya udah ngasih tanda, artinya mau shooting, tinggal tunggu aja dia melakukan baliknya arah baliknya aja. Ini kan belum ada arah baliknya nih. Mudah-mudahan dia sideways biar dia mendekati si MA10 sama SMA20 nya, mendekati. Mungkin nanti kalau si candlenya udah di atas MA10 atau MA20 itu menandakan akan uptrend lagi. Garisnya udah saya di 59, mudah-mudahan tidak tembus 59 ya, ataupun ada di 56 nya, ataupun bisa menyentuh MA200 ya. Cuman di sini dari pungutan bandar sama Porennya udah bagus teman-teman ya. Jadi kalau yang area sini santai aja lah, karena baru berapa bulan kan dari LK juga. Baru 1 bulan. Ini kemudian kalau kebawahin lagi wajar lah ya, biarin aja dia istilahnya mengatur ritme untuk dinaikkan ya. Ya di sini juga ada CSQ ini teman-teman, ada CSQ artinya CSQ juga ini si bandar Poren lokal ngaku Poren ya, padahal ini kan istilahnya bandar lokal ya, cuman ya akun Poren juga udah masuk. Saya ingin melihat itu sebenarnya akun-akun lokal tapi nyeru jadi Poren gitu kan. Yang baru terdeteksi yang bagus itu agak keren itu CC sama BB aja ya.
yang lain mungkin belum ya saya. Apalagi kalau YP susah ditebak, kalau YP yang ya YP foreign itu susah ditebak ya. Karena dia nyaru banget itu ya. Kalau BB ya sesering markup harga lah gitu ya. Terus satu lagi ada PTPS. PTPS ya, teman-teman, PTPS. PTPS. Bagaimana PTPS? Lagi sideway. Terus dia smart money udah mulai masuk, cuma sayang si foreign keluar teman-teman sedikit-sedikit. Nah, tapi yang bagusnya itu si Bandar Lokal ngambil sedikit-sedikit. Jadi foreign keluar sedikit-sedikit, Bandar Lokal ngambil sedikit-sedikit. Cuman hati-hati yang udah saya garis ini di area berapa itu? 59 ya. Hati-hati 59 karena dia ada candle bullish. Andaikan dia di menuju ke 59 dulu ya akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia menutup PR-nya. Nah, terus kalau dia diangkat, ya mudah-mudahan bisa ke arah target kita ya, tanggal 9 waktu ditulis tanggal 19 itu ya. Mudah-mudahan waktu tanggal 19 ini tercapai ke arah sini. Keyakinan dari apa? Keyakinannya si Bandar Lokal sudah mulai mungut. Ingat si Bandar Lokal udah mulai mungut, terus smart money udah mulai masuk. Kemarin ada masuk sedikit juga teman-teman yang masuk sedikit juga. Kita lihat siapa yang mungut ya. Kalau dari foreign udah keluar ya, keluar sedikit-sedikit lah, dia nggak terlalu nggak terlalu banyak sih, sedikit-sedikit. Tapi si lokal inilah yang ambil sedikit-sedikit juga ya, itu ya ini yang namanya pungutan ya. Di sini ada si PD, si DH, si CP. Kita lihat, kita pundurkan dari mulai tanggal berapa nih sejak pengambilannya ya, tanggal 9 Juli. Kita lihat tanggal 9 Juli ya, 9 Juli. Ada si AI, YP, CC, DH, TP, MG udah ada. Ini si AI juga bagus teman-teman. Si AI kadang-kadang kan dia suka mengunderwaterkan juga kan. Jadi UAI juga gitu, YP juga sering jadi UAI gitu kan. DH juga sering gitu kan. Jadi ini sebenarnya AI lah yang berperan penting untuk ngambil barang ini ya. Yang dibantu sama si MG lah, mungkin si kakak udah keluar. Beda aja lah si kakak keluar lah. Ya jadi sebenarnya si Bandar Lokal udah ngambil terus ya. Bagus lah, cuma hati-hati aja untuk area 59 nya karena dia ada candle bullish seperti ini. Targetnya karena ada si kepala merah di sini ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Yang terdekatnya udah saya garis di sini teman-teman nih. Ya di area 585-an ya, 85 juga ada sini si kepala merah. Mudah-mudahan bisa ketembus itu dulu karena lagi sideways, mungkin lagi ada pungutan barang karena belum siap untuk memaaf harga karena emang barangnya istilahnya baru sedikit. Jadi kalau di markup harga ya mungkin average dia akan lebih mahal gitu ya. Tapi kalau average harganya dia istilahnya barangnya udah banyak gitu kan. Jadi ketika ngejual itu average-nya masih sedikit gitu. Jadi dia masih bisa untung lah jualan gitu ya. Ini juga kuartal 2-nya udah kita hitung berdasarkan rumus PER sama PBB itu masih di harga tinggi ya. Jadi kalau saya menargetkan ke 127 mungkin ya masih di bawah harga wajar untuk PER ataupun PBB, apalagi PBB sampai ke 400 gitu ya. Teman-teman, untuk PTPS targetnya ya cuman di sini aja. Yang kedua target yang kedua di sini ya. Target yang pertamanya sebenarnya area sini udah saya kasih garis juga nih sini ya, di 86-nya dulu ya. Andai kan ya menembus 86 dulu mungkin targetnya akan ke target kedua di sini. Cuman hati-hati aja area 59-nya itu juga dalam jangka waktu lama, ini juga 2 bulan udah ke bawahin. Andai kan dia dikebawahin lagi ke area 60-an nih jadi masalah ya, 5960 ya. Karena dia untuk menutup gap ini dulu nih ya. Apalagi kalau dikasih candle bullish lagi ya, kemungkinan dia akan lama lagi untuk menyentuh ke bawahnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan si PTPS ini karena dia juga lagi terus sideways, tapi kadang-kadang kalau dia ke bawahin ya, kadang-kadang sekarang lagi musimnya sideways di atas ke bawahin ya, diterjunin ya. Kalau ini secara fundamental baik sebenarnya karena harga wajarnya juga tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Untuk PTPS cenderung aman, lagi sideways, lagi ada pungutan barang. Yang namanya mungut emang harus pelan-pelan dan sedikit-sedikit, itu namanya mungut ya. Kalau lagi langsung naik namanya markup gitu kan. Ini juga kalau lagi mungut itu karena barang yang di bandarnya belum banyak. Kalau banyak nanti mungkin kedepannya di markup harga, jadi si harganya itu nggak terlalu jauh dari
harga dia price gitu kan. Jadi dia bisa ngangkatnya lebih tinggi lagi, mudah-mudahan. Baik teman-teman, mungkin segitu aja. Dan bagi teman-teman yang belum dibahas, ada beberapa emiten yang belum dibahas, mungkin nanti akan kita bahas ya. Dan untuk cegas juga, kalau nggak salah cegas udah dibahas ya teman-teman ya. Coba nanti cari deh. Coba nanti kalau mau update-nya berarti kita nunggu 1 hari aja, atau enggak 1 hari deh untuk cegas kalau mau dibahas lagi ya. Sama MHKI juga mungkin nanti kita akan bahas. Baik teman-teman, seperti itu aja. Mudah-mudahan di pagi hari ini teman-teman diberikan kesehatan ya. Terima kasih kepada yang sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan kalian juga seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian juga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam segala hal. Baik, salam saya untuk keluarga di rumah. Ciao ya.